Halo semuanya, welcome back to Mas Car Vlogger. Hari ini kita akan melanjutkan review mobil berikutnya adalah Toyota Fortuner VRZ. Nah, mobilnya tahun keluaran 2018 yang cenderung masih lumayan baru ya, tapi memang belum facelift. Jadi ini ada keluaran yang VRZ, bukan yang TRD. Nah, jadi modelnya tuh dia VRZ cenderung banyak chrome ya. Tapi di depan sini chrome-nya sudah gua hapus, jadi ini ada stikerin. Nah, jadi setidaknya sekarang modelnya lebih sporty lah, jangan terlalu bapak gitu kan, soalnya pakai anak muda nih. Nah, jadi di sini depan udah gue stikerin chrome-nya supaya di black chrome semua lah. Bukan black chrome, ini cuma stiker hitam aja sih. Nah, sampai ke bawah semua di list bagian fog lamp juga kita udah stikerin hitam. Nah, oke, jangan di atap juga kita stikerin hitam, itu bukan cat ya, stiker juga. Dan kalau di spion cat. Kita mengecat karena kalau spion kan posisinya sering kesenggol ya. Jadi kalau misalnya baret, kalau stiker kan susah untuk dihilangkan. Tapi kalau misalnya cat tinggal dipoles aja atau pakai wax kit juga udah bersih. Oke, sekarang kita akan lanjutkan review di bagian samping. Oke, jadi di bagian sampingnya kita dapat melihat mobil ini lekukannya manis banget ya. Dia nggak ada lekukan yang patah seperti di keluaran yang lain seperti MUX, Pajero tuh banyak lekukan yang patah. Itu gue kurang suka. Gue sukanya bentukannya yang lembut-lembut seperti ini. Dia sangat soft sekali. Nah, itu dia yang gue suka. Dan juga di sini ada aksen chrome-chrome. Kenapa tidak gue hapus? Karena ini masih cenderung manis lah untuk dilihat, karena tidak terlalu mengganggu. Dan juga di sini masih ada chrome-nya karena supaya tidak terlihat seperti tipe G atau tipe yang paling bawah. Nah, karena mobil ini tipe yang diesel, jadi gue paling suka sebenarnya mobil tuh diesel ya. Kalau mobil besar seperti ini, gue kurang tertarik sama yang varian bensin. Karena faktor torsinya kalah. Dan emang nggak buat ngebut ya, cuma maksudnya kan kita kalau bisa dapetin sesuatu yang lebih kenceng dan lebih irit, kenapa tidak gitu kan. Jadi gue beli varian yang diesel. Dari dulu gue udah pakai Fortuner dari keluaran yang generasi pertama sampai generasi yang terbaru, jadi gue ngikutin bener-bener. Nah, gue paling suka sama varian yang diesel. Dari dulu nggak pernah ganti yang bensin sama sekali. Oke, sekarang kita akan mereview bagian belakangnya juga. Oke, sekarang untuk bentukan belakangnya ini yang paling gue suka. Kenapa gue paling suka lampu belakangnya? Dia model cantik banget, enak banget untuk dilihat. Tapi di sini yang gue suka karena dia bentuknya rada gemuk ya di bagian belakangnya. Dan juga spoilernya sangat mendukung. Serta bumpernya juga yang cukup simple. Nah, sekarang belakangnya juga kita mendapatkan fitur power back door. Itu yang paling disukain sama orang-orang dari Fortuner ini. Karena jarang dimiliki sama rekan-rekan yang lain, rival-rivalnya. Nah, untuk kabinnya juga cukup luas. Ini yang gue suka karena dia selandai sama bumper. Dia tidak ada naik lebih sedikit segini, tidak ada. Memang kalau di Fortuner ini untuk kabin atas bawah ini lebih lega, tapi sampingnya dia ketahan sama bangku-bangku di kanan kiri seperti ini. Jadi agak mempersempit dari lebarnya, tapi untuk secara kabin luas tingginya dia lebih jauh, lebih luas. Dan untuk membawa barang yang berat akan memudahkan kita jauh kalau posisi bumper ini landai sama dalam. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan review bagian dalamnya. Oke, jadi sekarang kita ada dalam kabin Fortuner VRZ ini. Nah, sekarang kita bisa lihat dari kabinnya cukup elegan ya. Di sini ada soft touch yang bahannya kulit, ini lembek banget. Terus di sini juga ada soft touch. Nah, tapi kalau atas ini masih keras, masih kerasa masih bahan-bahan plastik dan model kulit palsu. Nah, tapi setidaknya di sini ada asli, di sini asli, dan di sini kulitnya asli. Nah, di sini juga di bagian pintu ini kulitnya asli juga. Jadi enak banget. Bukan kulit palsu. Nah, tapi sini masih soft touch sini. Masih keras. Biasa kan kayak tahu gitu. Nah, oke, jadi untuk setirnya gue suka banget setirnya karena di sini ada panel kayu ya. Ini memang selera bapak-bapak sih. Biasa kalau misalnya anak muda kan namanya karbon ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, nah, kayak enak. Jadi kalau misalnya kita mau gaya setir yang model biji muter begini, dia nggak makan kulit sampingnya. Kalau misalnya kulit full kan kita model muter gini tuh suka kekikis kulitnya, atau nggak warnanya jadi seperti kotor gitu karena kulitnya kan kekikis. Nah, kalau misalnya dia model panel begini, ini lebih durability-nya lebih tahan lah ya. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk di setir Fortuner ini, dia setirnya memang simple, tapi dia banyak button. Jadi seenggaknya nih kita ada mainan lah, cukup untuk dimainin. Oke, jadi yang paling gue lebih suka lagi adalah setir. Jadi kalau misalnya kita nyetir kan masih otomatis setelah kita sering mainin kan adalah setir ya. Nah, setir ini sangat nyaman sekali digenggam, posisi pas di sini ada mesin lembut ya. Oke lah, nyaman. Dan di setir ini dapat banyak tombol juga. Memang bentuknya simple
wood di bagian tengah sini. Kalau misalnya kita cara menyetirnya dia suka setir ya, seperti cara mengapel atau menginjek seperti ini belokinnya, nah dia nggak memakan bagian sini, karena kalau misalnya bagian kulit ada di sini, kita otomatis pasti kekikis, lama-lama dia akan menjadi kotor atau kusam seperti itu, dan juga bisa jadi bopak-bopak gitu. Nah, tapi meskipun seperti ini memang cenderung anak muda kurang suka ya. Anak muda lebih suka ya model karbon gitu atau nggak kulit polos. Tapi yang penting menurut gua adalah fungsinya jadi tidak merusak bagian kulit. Tapi kalau misalnya kalian mau custom bagian karbon juga bisa banget. Jadi lebih anak muda lah. Kalau ini kan bapak-bapak banget ya, karena dia panel wood gitu. Nah oke, yang lebih gua suka lagi di setirnya adalah dia ada speedometer. Ini gue demen banget. Speedometer ini ya sangat berguna kalau misalnya kita mau ngebut atau kita tiba-tiba mau sudden brake. Misalnya kita mau dibantu dengan brake by mesin, jadi kita tinggal turun lagi dengan mudah, nggak perlu begini-begini untuk menggerakkan gigi di sini, tapi cukup dari setir kita dapat downshift kan. Nah oke, yang berikutnya adalah MID-nya. Kita bahas MID. MID fitur sangat lengkap juga. Ini ada warna biru-biru seperti ini, katanya elegan banget ya, jadi nggak polos aja gitu pulang, terus dia ada banyak warna-warna biru-biru. Nah ini sedikit membuat mata enak lah ya untuk melihatnya. Nah sekarang kita turun sedikit ke bawah, kita akan menggunakan MID. Nah ini ada eco indikator, terus ini ada consumernya. Jadi untuk mobil ini gue pakai dengan agak sering ngebut-ngebut sih, jadi konsumsinya agak tidak terlalu irit, tapi ini irit banget sebenarnya, 1/10 ya, 10 km per liter. Dan kalau after reset 11 km per liter, ini irit banget lah. Apalagi untuk pakai solar cuma seliternya 5.500. Bayangin ini kalau bolak-balik Tangerang cuma sekitar 20.000, 15.000, murah banget lah pokoknya. Nah oke, nah, di sini kita bisa melihat ini ekonya. Nah ini ada range-nya. Jadi gue sekali ngisi langsung kelihatan di sini range ya. Ini fiturnya enak banget. Nah kalau Fortuner yang lama dia bisa di tengah, nah kalau yang baru dia ada di setir. Jadi ya fitur semua lengkap ada di sini. Sini juga kita ada mode power mode. Nah, power mode dia akan bisa ganti. Di tombolnya ada di bagian bawah sini. Nah coba lihat MID-nya. Kalau kita pencet matiin sini. Nah kalau kita matiin eco mode dia normal. Kalau kita pencet ke power mode dia menjadi seperti ini. Tapi lebih bagus yang di eco mode karena dia ada biru-biru. Nah juga lebih irit, tapi irit juga beda jauh sih, sama-sama irit aja juga. Yang berikutnya adalah kita akan membahas head unitnya. Head unit mobil ini ya standar sih, dibilang bagus enggak, tapi cukup lah untuk pemakaian daily. Tapi kalau misalnya diganti juga bisa ya. Nah untuk di Fortuner ini kita akan tes sedikit sebentar aja, semoga tidak kena copyright ya. Gitu loh Joey, kalau misalnya itu video jelek lah ya, maksudnya pakai Bluetooth. Tapi di sini juga fiturnya lengkap banget ya di head unitnya. Dia head unitnya coba ke reheat. Nah untuk di sini fiturnya lengkap sih. Dia ada iPod, terus ini ada navigasi juga. Tinggal pencet navi video, dia otomatis bisa pakai si navigasi ini. Nah ini udah build up di head unitnya. Oke. Lengkap, dia ada radio, ada Bluetooth juga. Jadi kalau misalnya mengangkat telepon tinggal pakai dari setir aja, pencet tombolnya, dia udah otomatis mengangkat. Ya pokoknya fiturnya cukup lah untuk kayak gini. Cuma kalau di fitur yang baru, Fortuner yang baru itu gue sukanya dia di bawah sini, di bawah konsol sini dia bisa untuk mengecas HP secara wireless ya. Dan di head unit ini dia bisa nge-scan e-money, jadi bisa mengisi e-money. Tapi di fitur ini belum bisa ya, mungkin next gue bakal ganti ke Fortuner yang baru. Ya itu semua bakal dapetin. Memang bentuknya udah beda sih, cuman fitur-fiturnya ditambahin dan menurut gue fitur itu sangat berguna, seperti wireless charging ya kan. Ini belum ada, ya udah nggak masih bisa pakai kabel. Oke, nah untuk posisi berkendara di mobil ini juga nyaman banget, karena gue suka. Kenapa gue paling suka mobil SUV itu big SUV seperti ini, karena posisi berkendaranya enak banget. Kaki ini kita bisa sampai ke atas ini nih, jadi kita berkendara kalau jarak jauh santai banget, benar-benar bisa duduk seenak jidat gitu. Gimana juga lega aja gitu enaknya. Nah, untuk posisi tengahnya juga ini pas enak, tidak ada benjolan di sini seperti di Nova. Dia landai seperti ini, kita untuk menggerakkan begini-gini semua nggak usah kayak begini, jadi cukup begini sedikit. Nah, jadi lebih enak lah, untuk menggerakkannya juga lebih mudah. Pokoknya untuk bergerak gue suka banget. Nah untuk posisi duduk juga di mobil ini bisa diatur. Dia menggunakan fitur yang sama
di mobil yang terbaru ya, yang premium, dia ada electric seat. Ini enak banget sih. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman, jadi nggak usah ngangkat-ngangkat digenjot seperti itu ya. Kalau cewek kan berat ya kalau misalnya mau naikin digenjot gitu kan. Nah kalau misalnya naikin kan cewek kasihan ya kan, berat. Nah kalau cewek pakai bawa ini, makanya gue lihat emak-emak bawa banyak banget yang bawa Fortuner ya, nggak tahu kenapa banyak banget loh. Nah mungkin ya karena ini ya, dia enak bawaannya karena electric seat, nggak perlu capek-capek untuk menggerakkan baju mundur pakai otot semuanya. Ini udah canggih lah, ini ada elektrik. Nah untuk transmisinya juga dia modelnya simple, pakai yang model seperti ini, tidak ada tombol-tombol seperti di Pajero, tapi hanya dia bentuknya box seperti ini kan, nah, sama aja lah. Mau pakai tombol, mau pakai seperti ini juga tidak terlalu berbeda menurut saya. Nah, di sini kotak penyimpanan juga cukup lega untuk taruh cup holder, teman-teman. Cup holder juga banyak, bukan di sini aja, tapi di sebelah setir semua ada lengkap. Seperti di sini ada cup holder, di sebelah sana juga ada cup holder. Tekanannya cukup lega. Oke. Untuk bagian storage box yang bagian tengah sini juga dia sangat bisa muat banyak ya. Di sini udah muat boneka ya seperti itu. Oke. Cukup lega, dan posisinya dia kan soft touch, jadi enak banget buat taruh tangan. Jadi makin nyaman deh untuk kendara. Nah, di bagian bangkunya di sini kita lihat dia ada model stitching seperti putih, simple sih. Simple tapi ini modelnya lucu badan-badannya. Ada model seperti cowok begini. Ya oke lah, tapi itu hanya hiasan sedikit ya, hiasan semata. Nah untuk posisi duduknya pokoknya enak banget, bagian interior juga enak, setir juga pas karena dia tidak teleskopik, tapi nggak elektrik ya. Ya mengharapkan apa di mobil 500 jutaan teleskopik terus yang elektrik, agak susah ya. Nah makanya kayak nyaman lah intinya. Cuman kalau setir masih perlu otot tapi nggak terlalu berat dan nggak sering juga kan dibenerin. Nah, oke. Untuk bagian kabin depan juga dilengkapi dengan lampu yang LED, jadi terang banget nih kalau malam. Mantap, terang banget. Juga di sini udah lengkap. Oke, ini ada lampu dengan kaca juga, jadi kalau cewek mau kaca kan enak. Pantas nggak untuk di tengah sini juga ada buat taruh kacamata ya. Jadi ya untuk kabinnya oke banget lah menurut gua, nyaman, lega. Oke, sekarang kita akan bahas ke bangku belakang. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Untuk naiknya mungkin untuk orang yang tidak terlalu tinggi agak susah ya untuk masuk ke bangku belakangnya karena naiknya tinggi. Nah, tapi posisi duduk di belakangnya nyaman banget. Legroomnya sangat lega. Nih ada sekitar bisa masuk 9 jari lah ya, 9 jari. Untuk posisi mengendara saya dengan tinggi 175 cm masih depan lega, belakang juga lega banget. Dan ini juga bisa dimaju mundurin sih. Nah, gitu. Tapi ini kita udah bentukin poin belakang. Oke, jadi untuk posisi duduk belakangnya juga sangat nyaman banget karena dia posisinya tidak terlalu sempit dan pintu juga tidak terlalu menohok bagian dalam. Dan di bagian tengah sini kita bisa melihat ada tempat buat leg rest, hand rest di sini. Nah, di sini enak banget ya. Posisinya nyaman begini. Jadi kalau misalnya kita disetirin itu kan santai gini, dari sini kanan sini gitu. Terus di bagian tengah sini juga Toyota nggak lupa untuk menyiapkan adanya cup holder. Nah, tinggal dipencet tombolnya. Oke, seperti itu. Ting. Nah, ini buat cup holder. Jadi enak banget. Dia oke, fiturnya untuk kenyamanan kabin oke banget lah. Tapi di sini kalanya di bagian kulitnya nggak terlalu lembut ya. Tapi ya masih cukup nyaman lah. Nyaman. Nah, untuk posisi mengendara juga enak, dan karena yang paling gue suka di Fortuner ini adalah atapnya atau headroomnya. Dia headroomnya ini tinggi banget, sekalian lihat. Untuk tinggi 25 cm nih masih ada jarak banget jauh, masih ada sekitar berapa jari nih? Ya, masih ada 5 jari. Nah ya enak banget lah, pokoknya nggak berasa sempit dan kacanya juga nggak kecil, jadi kita masih nyaman banget untuk duduk di belakang ini, nggak stres. Kalau misalnya kaca kecil kan tuh bikin stres ya. Ini kacanya juga lega, jadi enak banget semuanya. Nah, untuk di bagian tengah konsol box ini juga tersedia adanya power charging. Jadi dia ada bolongan untuk ngecas, jadi nggak colok aja seperti itu. 12 volt 120 watt. Oke, seperti itu. Dan di tengah ini kita mendapatkan untuk pengaturan AC sendiri, jadi nggak tawuran sama yang depan. Kalau misalnya kita nggak mau pakai AC tapi yang depan mau, kita bisa matiin seperti itu. Jadi nah, kita punya double blower ya. Nah, dan di
kita memiliki lampu juga di belakang yang LED yang sangat besar ini, jadi sebenarnya terang banget kalau misalnya mau bikin video di bagian belakang. Nah oke, seperti itu. Di bagian belakang ini juga ada tempat untuk taruh kantong plastik supaya tidak goyang-goyang. Kelihatan nggak? Seperti ini, taruh kantong. Kalau mama belanja di pasar kan tinggal taruh aja. Seperti itu, ada di bangku sebelah kiri dan kanan. Oke, seperti itu untuk posisi belakang. Dan untuk posisi bangku yang ketiga itu ya kita nggak usah bahas lah ya, itu sempit banget. Tapi untuk lebar sih oke. Tapi untuk legroom ya jangan diharapin ya, itu kan bangku belakang kan untuk kaum buangan ya biasanya ya. Biasa buat anak kecil gitu kan, yang badannya nggak terlalu besar. Tapi kalau orang dewasa di belakang, menurut gue mungkin kakinya bisa sengklek kali ya, bisa turun dari mobil karena beneran sempit banget, sesempit itu. Oke, jadi seperti itu untuk kabin dan interior mobil Fortuner VRZ ini. Oke, sekarang kita akan tes berkendara di mobil ini seberapa nyaman sih. Depan ada posisi tidur yang cukup tinggi. Agak kasar ya sebenarnya ya mobil ini. Untuk bandingan suspensinya tidak seempuk di mobil-mobil seperti Pajero dan lain-lain. Tapi untuk handling oke kok. Handling ya memang limbung karena ya mobil besar dan tinggi, masih tinggi. Tapi masih cukup nyaman lah, nggak seburuk yang orang-orang bilang, masih cukup nyaman. Memang seperti gerobak tapi nggak sekasar itu, masih nyaman banget untuk dibawa berpergian jauh, nyaman, dan handling juga oke karena dia travelnya juga tinggi. Nah, enak. Nah, kita tes ngebut. Nah itu untuk tes ngebut sedikit juga enak banget karena ya diesel tenaganya kan kalian tahu sendiri sangat besar. Oke, jadi seperti kita jalan di gang-gang sempat seperti ini, ya sempit ya gangnya, tapi posisi Fortuner ini masih terbilang nyaman. Nah, karena Fortuner tidak terlalu besar bodinya, makanya masih nyaman untuk masuk ke gang-gang di bagian Jakarta. Dan alasan mobil ini laku banget di Jakarta karena juga mobil ini kan Jakarta banyak banjir ya. Nah mobil ini bisa melahap banjir lah intinya, lebih berani dalam kalau melewati jalanan-jalanan yang banjir, tak takut kemasukan air dalam kabin atau apa, karena kan dia tinggi mobilnya. Untuk posisi nyetir juga enak, setirnya juga nggak rigid ya. Memang tidak terlalu enteng, tapi setidaknya ini better, lebih enteng daripada generasi pas awal-awal 2016 Fortuner keluar. Ini setirnya jauh lebih enteng, enak banget lah, lebih nyaman, nggak perlu berat lagi, jadi dia bisa. Kalau yang dulu berat. Nah, untuk setirnya dia ada perbaikan jauh. Untuk kenyamanan juga AC dingin ya, mobil Jepang rata-rata semua kita baru nyaman dikit udah menggigil. Beda kalau mobil Eropa, mungkin karena cuaca di Eropa kan nggak terlalu sepanas di Indonesia ya beberapa musim. Nah itu sehingga menyebabkan AC di mobil Jepang ini dingin banget, dia nyalain satu aja udah dinginnya nggak main. Oke, sekarang kita pergi makan dulu ya, lapar. Habis ini lanjut lagi, oke? Jalan yang rusak lagi. Nah ini, oke. Memang bandingannya cukup goyang ya, cuman masih nyaman lah, nggak bikin mabuk. Memang tergolong keras sih sebenarnya. Ini yang bikin handling ini semakin oke. Dan gang-gang sempit juga masih nyaman. Dan kita akan tes performance-nya. Kita masuk ke mode power mode. Oke, 1, 2. Untuk gasnya cukup responsif, dan kalau dibilang kenceng ya cukup lah. Dibilang kenceng banget enggak, tapi oke banget, cukup banget. Apalagi kalau misalnya nanti kan gue rencana untuk ngebangun mesinnya, jadi gue akan ya tipis-tipis aja lah, seperti intake KNN, terus IJR, pasang IJR, sama apa namanya tuh, mau pasang front pipe ya. Jadi kalau untuk yang mesin yang terbaru ini, Fortuner terbaru, dia gantinya di front pipe buat diplongin ya. Apa yang namanya tuh yang dalamnya itu saringannya. Itu dia adanya di front pipe, bukan di down pipe. Nah kalau Fortuner dan Innova yang dulu itu ada di down pipe. Nah kita ganti di front pipe. Nah rencana sih 3 itu aja. Itu
itu juga udah naik horsepower lumayan lah, sama dari kain filter itu menimbulkan bunyi-bunyi yang terkesan sporty kayak nah itu ya gue suka banget lah itu. Dan itu harganya juga murah lah, cuma 1,2 jutaan, tapi worth it. Itu rencana gue plan berikutnya. Murah banget. Dari review Fortuner VRZ ini, jadi mobil ini ya itulah apa yang gue suka dan gue nggak suka dari Fortuner ini. Sekian. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga follow ke Instagram @scarvlogger dan ke Instagram @otolaku. Nah, di situ kita akan mengadakan konsen mobil apapun boleh, dan motor, serta juga spare part yang lainnya. Bisa cek di sebelah sini, dan juga ada linknya di bagian bawah di deskripsi. Jangan lupa di follow. Nah, kita juga akan mengadakan giveaway. Tapi jangan lupa di follow dulu ya. Thank you udah nonton, and see you guys in the next vlog. Bye!